Suara tajam terdengar dari dalam gua. Wajah Sen Kijun menegang. Suara itu berasal dari tangannya, nyawa kakak seniornya, Qiyun. Retakan lain muncul. Xiao Yan segera mengerutkan kening, lalu mendengus dingin. Panji penekan jiwa muncul di tangannya, memanggil Ye Tian dari dalam, dan boneka jelek itu muncul kembali. Pikiran Xiao Yan bergejolak, dan dia mulai menyiksa jiwa Void Lord yang terbagi. Meskipun esensinya telah dihapus, ia masih mempertahankan hubungan yang tak terpisahkan dengan Void Lord. Jauh di kapal Dewa Void di Laut Barat, Suzu merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia membanting tinjunya ke kursi besi, menyebabkan seluruh kapal Dewa Void bergetar. Bagus, bagus, bawa orang itu ke atas. Void Lord meraung. Tak lama kemudian, sekelompok prajurit Void mengawal sosok berlumuran darah di hadapannya. Sosok itu, terikat oleh rantai besi hitam, memiliki kuku hitam yang menusuk daging dari dahi, bahu, dan pahanya. Pah! Seteguk darah dimuntahkan ke arah Void Lord. Para prajurit Taiksu di dekatnya, melihat ini, langsung marah. Mereka mengangkat tangan dan menamparnya beberapa kali. Suara keras itu bergema di seluruh Void Lord. Meskipun merasakan sakit yang luar biasa di kakinya, dia masih berdiri tegak. Baiklah, jangan bunuh dia. Aku masih membutuhkannya, kata Void Lord dengan tidak sabar. Beberapa prajurit Taiksu segera berhenti dan kemudian memukul lututnya dengan keras. Meskipun begitu, dia masih berdiri dan menolak untuk berlutut. Tidak bisakah kalian mendengar apa yang kukatakan? Teriak Void Lord. Beberapa prajurit Taiksu langsung terpental, memuntahkan darah, dan segera berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala mereka. Bagaimana jika dia secara impulsif bunuh diri? Aku masih membutuhkannya. Kau adalah Qiyun, kakak senior Nanfu di alam dewa kuno. Void Lord memandang Qiyun yang terluka parah dengan jijik. Saat ini, dia menggertakkan giginya. Jika dia bisa bunuh diri, dia tidak akan ragu sedetik pun. Sebaliknya, dia benar-benar lumpuh oleh penyegelan semua kekuatan Taiksu, tidak dapat bergerak sedikit pun, apalagi menghancurkan diri sendiri atau bunuh diri. Jangan diam saja. Biar ku katakan, Yang Mulia telah kembali. Apakah kau pikir dia akan datang menyelamatkanmu jika dia tahu kau akan mati? Penguasa Void selesai berbicara. Qiyun tetap tanpa ekspresi, tampak tidak terpengaruh. Tidak masalah jika kau tidak percaya padaku. Bagaimana mungkin Yang Mulia, yang menghargai kesetiaan dan kebenaran, meninggalkanmu? Dia akan datang menyelamatkanmu. Baiklah, diam itu sia-sia. Bawa dia pergi, jangan biarkan lukanya sembuh. Jangan bunuh dia, biarkan saja dia bernapas. Suzu melambaikan tangannya. Beberapa prajurit Taiksu menekan Qiyun, matanya perlahan menjadi gelap. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat cepat, dan penguasa Void menjentikkan jarinya dari jauh. Kekalahan adalah kekalahan. Teruskan perintah ini, teruslah berusaha menerobos, memasuki Void Timur, dengan segala cara. Suzu tidak marah, melainkan tenang, seolah kegagalan sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Mungkin entitas kacau di hadapannya telah memberikan jawabannya. Biarkan Sensi bersikap sombong terlebih dahulu, biarkan mereka berpikir bahwa Taiksuku bukanlah sesuatu yang istimewa. Bibir Void Lord sedikit melengkung ke atas. Tampaknya semuanya adalah bagian dari rencananya. Di Laut Void yang gelap di Laut Barat, ribuan kapal Dewa Void membentang sejauh mata memandang. Dan di antara mereka terdapat kantung darah yang tak terhitung jumlahnya, di dalamnya terdapat sosok-sosok yang melayang. Ketika mereka melangkah keluar dari kapal Dewa Void, mereka sudah mengenakan baju zirah Dewa Void, memiliki kesadaran yang sama dan kemauan kepatuhan yang mutlak. Proses pembentukan Taiksu tidak pernah berhenti, termasuk terobosan terus-menerus dalam eksplorasi teknologi Styx. Setelah menyerap sumber daya yang sangat besar dari Laut Void Barat, baju zirah Dewa Void dan yang awalnya dilihat Xiao Yan telah meningkat pesat. Terlebih lagi, kecepatan penempaannya bahkan lebih cepat. Di belakang kapal Dewa Void yang tak terhitung jumlahnya ini,
Ada juga objek mengambang hitam raksasa, ruang aneh yang diam-diam tertahan oleh lapisan-lapisan pembatasan yang dibangun dengan cermat. Itu bukan terbentuk secara alami, melainkan taiksu itu sendiri. Dengan menggunakan kekuatan teknologi Styx, pecahan-pecahan bintang yang hancur dan alam spasial skala kecil yang tak terhitung jumlahnya dari kehampaan laut barat dipaksa untuk menyatu menciptakan jurang gelap. Di dalam jurang ini, tidak ada prajurit hampa yang mati rasa dan berkeliaran. Sebaliknya, terdapat energi langit dan bumi yang padat dan hampir tak tertembus, serta istana-istana megah dan gua-gua kultivasi yang dibangun di atas gunung-gunung terapung atau puing-puing bintang. Inilah inti sejati dari hampa. Makhluk-makhluk yang benar-benar kuat itu, yang memiliki jiwa yang sempurna dan mewarisi garis keturunan kuno serta kehendak hampa, memancarkan aura yang kuat, masing-masing dalam dan mendalam. Yang terlemah di antara mereka adalah Dewa Bumi, dan ada juga banyak Dewa Ilahi. Mereka berkultivasi dan berkembang biak di sini. Melanjutkan nyala api sejati dari kekosongan agung, pembatasan yang kuat tidak hanya menyegel pintu masuk ruang tetapi juga sepenuhnya mengisolasi aura semua makhluk kuat di dalamnya, membuat ruang ini, dalam persepsi sensi, tampak seperti kehampaan itu sendiri, benar-benar tanpa kehidupan. Namun, di bawah permukaan jurang kegelapan yang tenang, kegelisahan yang telah lama ditekan bergejolak. Toko itu remang-remang, lantainya dilapisi dengan pecahan inti bintang yang memancarkan cahaya samar. Beberapa sosok kuat duduk di sekitar meja bundar besar yang diukir dari satu keping kristal kehampaan. Suasananya berat. Berapa banyak waktu telah berlalu? Mereka telah memasuki sensi, apa yang perlu ditakutkan? Seorang pria kekar berbalut baju zirah bersisik ungu gelap berbicara dengan suara seperti guntur yang teredam, penguasa kekosongan radang ginjal memiliki keputusannya sendiri. Biarkan cangkang tak berjiwa itu menyerbu maju. Apa gunanya? Apa gunanya kita bersembunyi di jurang kegelapan ini? Bahkan dengan yang mulia itu, apa yang bisa dia lakukan? Lebih baik melancarkan serangan dan menghancurkan sensi dalam satu serangan. Semuanya, harap tenang. Penguasa kekosongan berpandangan jauh, dia bukan seseorang yang mudah kupahami. Sensi mungkin tampak lemah, tetapi itu hanyalah penampilan. Tidak sesederhana itu. Sejak memasuki kemakmuran ilahi ini, kekuatan dan tingkat kultivasi kita telah ditekan oleh kehendak dunia ini. Penguasa Void pasti tahu bahwa pertempuran mungkin tidak menguntungkan kita. Karena itu, dia menginstruksikan kita untuk menunggu waktu yang tepat, sambil mengirim para pengikut tabib Sukian ke garis depan. Kudengar mereka telah menderita banyak korban, bahkan Void Ki tingkat keempat pun telah gugur. Nasib mereka tidak diketahui. Mendengar ini, keheningan menyelimuti daerah sekitarnya. Jelas, mereka semua adalah ahli-ahli terkemuka dari Void Agung, tetapi setelah mendengar tentang kekalahan Void Ki, mereka pun terdiam dan ragu-ragu. Siapa yang membunuh Void Ki? Konon yang mulia kembali dan sendirian memusnahkan Void Agung. Jutaan orang yang memasuki Void Timur kali ini. Sangat kuat. Mungkinkah yang mulia ini juga telah mencapai tingkat ke-6 dari pendakian surgawi? Sekalipun bukan level ke-6, dia jelas telah menembus ke level ke-5. Namun, fakta bahwa tidak satu pun dari Void Lord yang bertindak bukan semata-mata karena takut pada Yang Mulia, Sensi pasti menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, kita harus menunggu sampai dunia lain melihat kue besar ini dan, ketika tembok itu runtuh, semua orang menendangnya selagi masih runtuh, maka segalanya akan jauh lebih sederhana.